Dan lucunya AHY masih aja celingak-celinguk karena nggak tahu apa-apa. AHY bilang bebasnya Anas nggak ada urusan sama dia. AHY masih belum sadar bahaya yang sedang mengintai. Dia belum tahu apa yang bisa dilakukan Anas. Bisa-bisa mimpi jadi cawapres terulang lagi skenarionya kayak Pilgub DKI. Amblas kena nyanyian politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Saya mulai dari bebasnya Antasari Azhar pada tanggal 10 November 2016. Dia dipenjara karena dianggap sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Nasruddin Zulkarnain saat sedang membongkar kasus korupsi besar. Banyak yang bilang dia dijebak, dikorbankan, atau dikriminalisasi. Lalu pada tanggal 14 Februari 2017, Antasari muncul di depan publik dan bikin statement yang bikin Demokrat kaget setengah mati. Dia bilang kasus pembunuhan Nasruddin direkayasa. Singkat kata, Antasari bilang SBY tahu persis kasus yang menjerat dia. Dia minta SBY terbuka mengenai siapa saja pihak yang diminta merekayasa kasusnya. Tapi menariknya, statement Antasari ini bertepatan 1 hari sebelum hari pemilihan calon gubernur DKI 2017. Saat itu ada Ahok, AHY, dan Anies. Efek dari ucapan Antasari ini langsung sepertinya memakan korban. AHY langsung KO di putaran pertama dan pulang kampung. Statement Antasari ini meledak di momen yang sangat menentukan bagi AHY. SBY panik, lalu turun gunung dan prihatin. Lalu mulai ngomong dia difitnah dan dizolimi. SBY bilang statement Antasari tujuannya untuk menggerus elektabilitas AHY. Kasian, elektabilitas AHY udah jeblok, dihantam Antasari malah tambah jeblok. Kalah telak di putaran pertama Pilgub DKI. Saking keselnya SBY bahkan menyeret nama Jokowi. Memang Antasari bebas murni karena dapat gerasi dari Presiden Jokowi. Jadi SBY sekalian menyeret nama Jokowi. Dia bilang nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk menyerang dan mendiskreditkan dia. Inilah pinternya SBY, berlagak dijolimi ketika ada masalah besar. Dia dari dulu pintar menarik simpati lewat drama dijolimi. Makanya banyak rakyat yang terpengaruh lalu bersimpati. Kalau SBY nggak pintar berakting dijolimi, mungkin dia nggak akan bisa jadi presiden sampai 2 periode. Prestasinya minim, tapi kalau urusan dijolimi dan prihatin, SBY juaranya. Padahal faktanya, gerasi yang diberikan oleh Jokowi kepada Antasari adalah berdasarkan saran dan masukan dari Mahkamah Agung, bukan gerasi seenak jidat dari Jokowi. Apalagi sampai menuding statement Antasari adalah arahan dari istana. Ini gaya dizolimi khas Demokrat. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari penjelasan saya tadi? Sekelas Antasari aja bisa bikin SBY gelisah. Bisa bikin mimpi AHY jadi gubernur DKI langsung hancur lebur jadi abu. Hanya dengan satu statement, semua rencana Demokrat untuk AHY jadi kacau semuanya. Gimana kalau Anas Urbaningrum yang bikin sensasi? Pernah kebayang nggak gimana daya ledaknya? Anas udah bebas. Dia bersalah atau enggak soal kasus korupsi, itu bukan bahasan kali ini. Yang paling kita tunggu adalah apakah dia akan berbicara tentang sesuatu yang lebih besar? Apakah dia akan nyanyi lebih kenceng kayak nyanyi lagu metal? Soalnya begini, pas keluar dari penjara, dia langsung disambut loyalis dan pendukungnya. Rame, ini agak mengejutkan. Kemudian dia sampaikan pidato. Ada 3 poin yang menarik. Yang pertama, dia minta maaf kalau ada yang berpikir bahwa dia bakal mati membusuk di penjara. Kalau ada yang berpikir dia di tempat itu menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, dia minta maaf karena tidak terjadi. Yang kedua, dia minta maaf kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu 9 tahun di penjara bisa memisahkan dia dengan sahabat-sahabat yang seperjuangan. Itu tidak terjadi. Yang ketiga, sekaligus yang paling penting, dia minta maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan dia dimasukkan dalam waktu yang lama di penjara, lantas menganggap bahwa dia sudah selesai. Skenario boleh besar dan boleh hebat. Tapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Banyak yang menduga kalau poin-poin itu diarahkan ke SBY. Sebelum itu, Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, dia bilang, Anas tidak ada urusan dengan AHY,
tapi dia punya agenda khusus dengan SBY. Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang juga loyalis Anas, I Gede Pasek Suardika. Dia minta SBY minta maaf kepada Anas. Minta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas agar disegerakan, yang berakibat ada sprindik bocor ke istana oleh oknum KPK. Selain itu minta maaf atas upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat atas jabatan Ketua Umum saat Anas belum jadi tersangka. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau Antasari bisa bikin AHY hancur lebur saat Pilgub DKI, kira-kira Anas bisa bikin Demokrat jadi apa? Anas ini bukan orang sembarangan. Anas pernah jadi mantan Ketua Umum Demokrat dan juga Ketua Umum HMI. Masa pendukung dan loyalis dia sangat banyak. Buktinya, Partai PKN bisa lolos verifikasi. PKN ini baru seumur jagung. Dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan resmi berbadan hukum oleh Menkumham tanggal 7 Januari 2022. PKN didirikan oleh Gede Pasek dan loyalis Anas Urbaningrum. Beberapa di antaranya mantan kader Demokrat. Basis masa Anas jauh lebih besar. Hidup di penjara selama 9 tahun, tetap bisa mempersatukan loyalisnya. Ini bukan pekerjaan gampang. Makanya saya bilang, Anas kalau dia benar-benar punya nyali membongkar apa yang dia tahu, bukan cuma AHY yang bakal jatuh, Demokrat pun bisa hancur lebur, apalagi di sisi lain, kubu Muldoko versi KLB sedang menyerang lewat PK. Kalau sampai Demokrat habis, koalisi perubahan pun bakal habis. Dan lucunya AHY masih aja celingak-celinguk karena nggak tahu apa-apa. AHY bilang bebasnya Anas nggak ada urusan sama dia. AHY masih belum sadar bahaya yang sedang mengintai. Dia belum tahu apa yang bisa dilakukan Anas. Bisa-bisa mimpi jadi cawapres terulang lagi skenarionya kayak Pilgub DKI. Amblas kena nyanyian politik. Tapi saya nggak tahu apakah Anas akan berani buka-bukaan atau enggak. Banyak juga yang pesimis dan menilai Anas ini cuma gertak doang. Tapi menurut saya penjara 9 tahun itu bukan waktu yang singkat. Enggak gampang jalani hidup di penjara selama itu. Siapapun enggak akan melupakan itu seumur hidup. Jadi kalau ada rahasia, silakan Anas bocorin dikit lah biar seru. Atau minimal kalau ada bukti dan fakta, silakan nyanyi di depan publik biar meriah. Biar nanti ada yang turun gunung, prihatin dan teriak dijolimi karena anaknya jadi korban lagi. Kira-kira Anies gimana? Biarin aja lah. Mungkin dia juga sedang pusing mikirin nasib Demokrat. Demokrat habis, peluang dia juga habis. Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.